seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Ada triloginya, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Naqsyabandi. Maka kata para ulama, dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Itu namanya wali setan. Propaganda terjadi lagi dari mulut si Wahabi. Kali ini mereka permasalahkan ilmu tasawuf dan thariqat. Bikin onar atau bikin gaduh seakan-akan salah satu hobi daripada Wahabi. Mereka tidak segan untuk mempermainkan keyakinan orang lain. Bahkan lebih ekstrimnya mengklaim bahwa thariqat dan tasawuf adalah bid'ah dan zindik. Membikin suatu yang baru agama nggak boleh. Bikin kelompok, bikin firqah, bikin ajaran seperti ajaran tarekat, ajaran tasawuf. Islam nggak pernah mengajarkan, Nabi nggak pernah mengajarkan. Kemudian dibagi lagi, ini ada tarekat, ada syariat, ada hakikat, ada ma'rifat. Nggak ada dari Nabi SAW, nggak ada dari sahabat. Ini sesuatu yang muhdats, yang baru dalam agama, yang Nabi nggak contohkan. Nggak ada tarekat, syariat, hakikat, ma'rifat. Maka kata para ulama, dalam tasawuf itu awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Awalnya bid'ah karena Nabi nggak contohkan, sesuatu yang baru dalam agama, akhirnya zindiq. Pemikiran Wahabi itu sangat keras sehingga sangat bahaya apabila dikonsumsi oleh orang awam dalam beragama. Maka sebelum itu merasuki pemikiran mereka yang awam, di sini Ustadz Abdul Somad membantah pernyataan Wahabi tentang ilmu tasawuf dan thariqat tersebut. Orang nan ikut tarekat sebelum inyo berzikir, inyo disuruh mandi taubat. Adakah dalam hadis tentang mandi taubat? Ada. Mamin muslimin yuznibu zamban. Kalau ada orang silap salah berbuat dosa, summa yatatahhar, kemudian inyo mandi. Summa yusalli raka'ataini, salat sunat 2 rakaat. Orang yang sebelum mengambil zikir tahlil, maka inyo ditalkinkan oleh guru. Adakah Nabi mentalkinkan zikir kepada sahabat? Ada. Nabi menyuruh sahabat menutup pintu supaya tidak timbul fitnah, sebab didanga oleh orang kafir musyrik Yahudi Bani Israel. Maka kata Nabi, aku talkinkan la ilaha illallah. Maka guru mentalkinkan kepada murid la ilaha illallah. Kebetulan guru yang mentalkilkan namanya Imam Abul Hasan Asy-Syadzili, maka nama tarekatnya Syadziliyah. Kebetulan yang mentalkinkan nama gurunya Imam Bahauddin Naqsyabandi, maka nama tarekatnya Naqsyabandiyah. Kebetulan nama guru yang mentalkinkan namanya Ahmad Rifai, maka tarekatnya Rifaiyah. Ulama gadang awak di bumi Minangkabau, antaranya adalah Inyak Jaho, Inyak Candong, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Mereka mendirikan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Ada triloginya, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Naqsyabandi. Manga disabihnya Naqsyabandi Khalidi. Manga ada nama Khalidi di dalam? Sebab ada ulama besar di kota Makkah namanya Diyauddin Khalid. Diyauddin Khalid. Khalid itulah disabih dengan Khalidi. Imam Diyauddin Khalid itu punya murid. Salah satu murid datang dari Asia Tenggara, namanya Syekh Ismail Al-Minkabawi, Simabur. Syekh Ismail ikulah membawa tarekat Naqsyabandiyah ke Kepulauan Riau. Itu maka Sultan Riau Lingga bertarekat. Lalu kemudian Syekh Ismail itu punya murid, namanya Syekh Ismail punya murid namanya Syekh Mahmudin Deli. Itulah yang menyebarkan tarekat ke Deli, Sumatera Utara. Syekh Mahmudin Deli punya murid lagi, namanya Syekh Abdurrahman Tanjung Alai, Kabupaten Kampar. Syekh Abdurrahman Tanjung Alai kau punya murid lagi, namanya Syekh Ja'far Pulau Godang. Syekh Ja'far Pulau Godang punya anak, namanya Buya Somad. Ambo mengambil zikir itu dari Buya Somad sampai kepada. Jadi kalau mau ikut bertarekat, maka gurunya mesti sholat, mesti zikir, mengajak awak kepada Allah. Adapun mursyid yang mengaku, Buya ndak sholat, ambo sholat di Sidratul Muntaha, tapi Buya kami masih sholat, itu kaji-kaji kulit kitab syariatnya, ambola putui makrifat. Itu namanya wali setan.
Al-haqiqatu bila syari'atin batilah. Hakikat tanpa syariat batil. Was syari'atu bila haqiqatin atilah. Syariat tanpa hakikat sia-sia, tak bermakna. Oleh sebab itu maka kalau ingin ambil zikir, tengok mursyidnya siapa, apakah sesuai dengan syariat. Tapi mursyid ambo kok hebat buya, terbang di atas awan, berarti Superman. Idza ra'aitar rajul, kalau kau tengok ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi alal ma, berjalan di atas air, la ta'tar, jangan tertipu, karena setan pun bisa melakukan itu. Tapi pandanglah bagaimana inyo menjalankan syariat mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita pikirkan dampak yang akan terjadi apabila Wahabi mulai menguasai di Nusantara ini. Mereka akan membawa sebuah ajaran yang tidak rasional, separatis, maunya sendiri, dan gampang membid'ahkan apa saja yang menurut mereka tidak sesuai dengan pemahaman dangkalnya. Ini adalah langkah rahasia Wahabi yang terbongkar, bukan lagi tertutupi. Mari kita sadar diri, muhasabah, bertafakur dalam memilih ustadz sebagai rujukan sebelum terkontaminasi oleh pemikiran Wahabi. Orang mengatakan bagi saya salat tidak wajib dan sudah sampai hujah pada dia, kafir, keluar dari Islam. Orang itu keluar dari agama Islam. Kalau dia mengatakan bahwa puasa Ramadan nggak wajib bagi saya karena saya sudah mencapai derajat wali, kafir, keluar dari Islam. Kalau sudah sampai hujah pada dia. Ini sepakat para ulama tentang masalah ini. Dan mereka lagi bagi nanti tentang hakikat dan syariat. Dan yang lainnya mereka bagi. Dan juga saya bahas di buku ini. Nggak ada. 3. Ini haram, ini makruh, ini mubah, ini sunat. Bila perintahnya kuat, wajib. Perintahnya tak kuat, sunat. Bila larangannya kuat, haram. Bila larangannya tak kuat, makruh. Tak disuruh, tak dilarang, mubah. Siapa yang membuat itu? Ulama fiqh. Ulama fiqh tajuk dia halal haram makruh mubah, halal haram makruh mubah. Datang ulama akidah. Bagaimana mengenal Allah? Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadis, qiyamuhu bi nafsihi. Tak usah pakai sifat 20. Mari kembali ke Quran dan sunnah. Apa awak sanggup mengkaji sifat Allah dalam Quran? Baca Quran pun jarang-jarang. Macam mana nak gali sifat Allah dalam Quran? Maka datang ulama, kita tinggal baca buku saja, bukan kita nak tulis buku. Datang, duduk, dengar baik-baik, mengantuk-mengantuk sikit, diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak, Malang. Rekening wakafnya BSI 7181981851 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 082228470705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh solehah menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.